Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Musa menentang orang-orang yang lancang. Sebelumnya kita ke satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Kau terus Tuhan dan tetap memimpin kami sepanjang hari ini. Memimpin kami, menuntun kami di jalan-jalan Tuhan. Dan kami terus bersyukur Tuhan, mengucap syukur kepadamu, Kau telah dan terus menyelamatkan kami Tuhan dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumor, kuda-kuda, roh maut dan kerajaan maut, roh malaikat maut, roh segala penyakit apapun termasuk COVID-19 bagian apapun dipatahkan kuasanya dengan darah Yesus Tuhan. Kami bersyukur kuasa darah Allah dan Yesus Tuhan mematahkan segala penyakit apapun masuk COVID-19 bagian apapun dipatahkan kuasanya dengan darah Yesus Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa pada perjalanan renungan pada malam hari. Arah Kudus sudah hambamu dalam mencapai firman-Mu dan isi hatimu dalam Tuhan Yesus berdoa sekali, amin. Ya, di sini kita melihat bahwa setelah Musa memberitahu bangsa Israel untuk kembali ke padang gurun, banyak di antara mereka yang bertobat dan ingin masuk ke tanah perjanjian. Jadi setelah Musa memberitahu bangsa Israel untuk kembali ke padang gurun, banyak di antara mereka yang bertobat dan ingin masuk ke tanah perjanjian. Namun itu sudah terlambat. Allah tidak lagi mengizinkan mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi beberapa di antara mereka tetap saja berusaha dan akhirnya dibunuh oleh bangsa Amalek dan Kanaan. Kita dapat membacanya di Bilangan 14:40-45. Bilangan 14:40-45. Demikian firman Tuhan. Dan keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak masuk ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Jadi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Ya, ini sudah dikasih tahu sama Musa, tetapi mereka tetap nekat ya. Ibrani 4 ayat 7 mengatakan dalam kaitannya dalam perjalanan bangsa Israel ini, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, tanda kutip, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi kita gini ya, kalau misalnya kita sudah ditegur Tuhan ya, sudah ada mungkin larangan-larangan atau perintah-perintah Tuhan, hari ini janganlah keraskan hati kita. Artinya kita jangan mengabaikan apa yang Tuhan suruh atau firmankan ya. Bangsa Israel menganggap mereka masih bisa masuk ke tanah perjanjian, tetapi ternyata sudah terlambat. Allah membatasi satu hari bagi kita untuk menaati Dia dan untuk menanggapi suatu rohnya. Yesus berkata di dalam Lukas 13 ayat 25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Karena itu mari kita selalu mendengarkan, menanggapi dan menaati ketika Allah berbicara kepada kita. Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan memiliki sebuah kesempatan lagi untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita terus memang kita hidup dengan kasih karunia Tuhan, kita minta kasih karunia Tuhan, tapi kesempatan kasih karunia Tuhan itu jangan sampai kita sia-siakan ya untuk segala sesuatu yang bersifat keegoisan atau sengaja dilupain atau kemalasan dan sebagainya. Harus kita tanggapin apa yang menjadi Tuhan perintahkan. Amin, haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa juga terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu merespon panggilan-Mu Tuhan dengan cepat, dengan baik. Kita mau Tuhan apa yang Kau perintahkan kami mau Tuhan terus untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan bersama-sama-Mu Tuhan. Karena Engkau lah rekan kami Tuhan dalam menciptakan
penggerapan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Allah Roh Kudus memakai kami sebagai alat untuk menggenapi firman-Mu, rencana-rencana-Mu. Pakailah kami Tuhan lebih lagi Tuhan dalam hari demi hari Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk melayani-Mu, biar kami Tuhan bisa diberikan jiwa-jiwa yang dari-Mu Tuhan, untuk kami bisa selamatkan oleh karena kemurahan Tuhan, karena karya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terkirimkan jiwa-jiwa bagi kami Tuhan, untuk kami bisa serang kuasa gelap yang ingin terus memberikan kami Tuhan, supaya kami diintimidasi, dipatahkan kuasa seorang roh jahat, serangan roh jahat, dipatahkan kuasa dengan balas Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami malam ini tidur yang nyenyak, bangunkan besok lagi dengan tubuh istirahat jam 4 jam 5 pagi, lakukan saat teduh. Kami mohon Tuhan Allah Roh Kudus Tuhan menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur kami, roh kematian mendadak, roh yang mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, kuda-kuda, roh pipur, kuasa gelap, iblis, hancur kuasa dengan balas Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali, amin. Terima kasih, sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus berkati. Shalom.